Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Al-Fatah dengan NIM 2001117 dari kelas Teknik Perminyakan C 2020 kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kapasitansi di elektrik. Kita masuk ke abstrak, yang dimana pada praktikum kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip kerja dari kapasitor plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, serta mengamati pengaruh bahan dielektrik pada besarnya kapasitansi. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan alat dari PET Colorado Simulation. Lalu hasil dari praktikum ini yaitu menemukan dari tujuan kita tadi, yang dimana mengamati prinsip kerja dari kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Dengan kata kunci kapasitor plat sejajar, besar muatan, kapasitansi listrik, dan besarnya tegangan. Kita masuk ke pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan namun terisolasi satu sama lain, membawa besar muatan yang sama besar dan perlawanan. Dielektrik memperlemah medan listrik antara keping-keping suatu kapasitor, karena dengan hadirnya medan listrik, molekul-molekul dalam elektrik akan menghasilkan medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan dari medan listrik luar. Maka dari itu kita akan membahas lebih dalam tentang kapasitor dielektrik ini pada ulasan kali ini. Kita masuk poin kedua yaitu tujuan, yang dimana tujuan yang pertama mengamati prinsip kerja kapasitor plat sejajar, yang kedua mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, yang ketiga mengamati pengaruh dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Lanjut poin yang ketiga yaitu permasalahannya, yaitu yang pertama bagaimana cara prinsip kerja kapasitor plat sejajar, yang kedua bagaimanakah hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Lanjut, yang kedua yaitu dasar teori. Kapasitor adalah komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Struktur dari sebuah kapasitor itu terdiri dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Nah, bahan-bahan dielektrik itu seperti udara vakum, keramik, gelas, mika, dan lain-lain. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Sebuah kapasitor akan memiliki sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus atau persamaan, besar muatan sama dengan kapasitansi dikalikan dengan besar tegangan. Baik, kita masuk poin yang ketiga yaitu metode percobaan, yang dimana metode percobaan ini mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama peralatan, yang kedua bahan-bahan dielektrik, dan yang ketiga yaitu flowchart atau diagram Arir. Masuk pertama itu peralatan. Untuk peralatan pada praktikum kali ini kita menggunakan dari PET Colorado Simulation yang linknya sudah tertera di atas. Lanjut yang kedua yaitu bahan-bahan dielektrik, yang dimana bahan-bahan elektrik yang umumnya dikenal yaitu yang pertama udara vakum, yang kedua keramik, yang ketiga gelas, yang keempat mika, yang kelima elektrolit, yang keenam tantalum, dan lain-lain. Baik, kita masuk poin yang ketiga yaitu diagram Alir, yang dimana pertama yaitu start. Lanjut kita membuka file simulasi PET yang sudah tertera tadi di peralatan. Lanjut yaitu membuat rangkaian pada PET Colorado Simulation. Lalu kita mengatur nilai tegangan, jarak antar plat, dan luas penampang. Lalu kita mencatat hasilnya pada tabel. Lalu yang terakhir yaitu end atau selesai. Baik, kita masuk ke poin yang keempat yaitu analisis dan pembahasan. Berikut adalah tabel dari tugas pertama, kedua, dan yang ketiga. Baik, kita masuk ke simulation PET Colorado-nya. Kita di sini tanpa menggunakan bahan elektrik. Lanjut kita memasukkan kapasitansi, muatan plate, lalu energi yang tersimpan. Di sini kita mengatur jarak antara plate-nya yaitu 5 mm persegi dan luas plate-nya yaitu 100 mm persegi. Lalu kita mendapatkan hasil kapasitansi yaitu 0,37 eksponen min 12 farad.
Lanjut kita masuk ke simulation plate Colorado-nya. Di sini kita menggunakan bahan dieelektrik. Lalu kita mengatur jarak antara plate-nya itu 10 mm persegi dan luas plate-nya itu 150 mm persegi. Lalu kita mendapatkan hasil kapasitansinya yaitu 0,13 eksponen min 12. Jadi dari hasil analisis kita tadi kita mendapatkan pembahasan yaitu untuk mencari hasil dari kapasitor plat sejajar dengan rumus kapasitansi sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan dengan luas penampang dibagikan dengan jarak antar plate. Namun ketika di kapasitor plat sejajar terdapat bahan dieelektrik atau penambahan bahan elektrik, maka rumusnya yaitu bertambahnya konstanta atau dengan persamaan kapasitansi sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan dengan luas penampang lalu dikalikan dengan konstanta dari bahan elektrik lalu dibagikan dengan jarak antara plate. Dan untuk mencari dari nilai muatan yaitu dengan persamaan muatan sama dengan kapasitansi dikali dengan besar tegangan. Nah, dari praktikum kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip kerja kapasitor plat sejajar yaitu jika dua plat sejajar yang luasnya sama diberikan muatan yang berlawan jenis, maka antara kedua plat kapasitor tersebut akan timbul medan listrik yang dari plat positif ke plat negatif. Lalu hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi adalah untuk mencari hasil kapasitor yang dengan persamaan kapasitor sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan dengan luas penampang lalu dibagi jarak antar plat. Namun jika pada kapasitor tersebut terdapat bahan elektrik atau penambahan bahan elektrik, maka persamaannya akan menambahkan konstanta yaitu kapasitansi sama dengan permitivitas ruang hampa dikalikan dengan konstanta dari bahan dieelektrik lalu dikalikan dengan luas penampang lalu dibagi dengan jarak antar plat. Lalu sedangkan pengaruh bahan elektrik terhadap besarnya kapasitansi adalah memperbesarnya kapasitansi sehingga kapasitor dapat menyimpan banyak muatan listrik dan energi potensial listrik. Baik, cukup sekian dari video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.